Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali di dalam acara Renungan Pagi SD Kristen Aletheia pagi ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena kebaikan-Mu atas hidup kami. Sehingga pagi ini kami dibangunkan oleh Tuhan, semalam kami dapat beristirahat dengan baik. Kami rindu sebelum kami melakukan aktivitas belajar kami ditolong, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, supaya itu boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami bersedia untuk membaca dan merenungkannya. Tolong mampukan kami untuk kami melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita buka Matius 18 ayat 21 dan 22. Pak Yopi akan bacakan untuk kita. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Anak-anak yang dikasih Tuhan, ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, batasannya Petrus hanya sampai berapa? 7 kali. Tetapi Tuhan katakan lain. Tuhan jauh lebih banyak. Artinya tidak terbatas. Ketika kita diminta untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, Tuhan minta kita terus mengampuni ketika ada orang yang bersalah kepada kita, jahat kepada kita. Tapi Pak, kalau dia itu loh terus menggangguku dan seterusnya. Jika ada orang-orang yang seperti itu atau teman-teman yang seperti itu artinya Tuhan izinkan untuk kita mengalaminya supaya kita jauh lebih kuat, kita jauh bisa lebih dekat dengan Tuhan. Ketika kita mampu melepaskan pengampunan itu kepada orang lain yang melakukan kejahatan kepada kita, melepaskan pengampunan kepada teman kita yang selalu mengganggu kita, maka di situ ada berkat-berkat yang sedang Tuhan curahkan bagi hidup kita. Pak Yopi percaya bahwa ketika kita melepaskan pengampunan itu, ada damai sejahtera dan ada sukacita. Karena kita semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita taat, kita melakukan kebenaran firman Tuhan, Pak Yopi yakin bahwa Tuhan akan semakin sayang kepada kita. Karena itu, lepaskanlah pengampunan ketika ada orang-orang yang menyakiti, teman-teman yang menyakiti, siapapun yang menyakiti hati kita. Doakanlah dia, lepaskan pengampunan itu, maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Hati kita akan damai sejahtera. Pikiran kita akan damai sejahtera. Seluruh kehidupan kita akan membagikan berkat-berkat Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan Tuhan pun akan semakin sayang kepada kita ketika kita mampu melakukan itu. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami membaca kebenaran firman Tuhan dan Tuhan meminta kami untuk kami melepaskan pengampunan yang sangat banyak, yang mungkin kami tidak bisa jangkau dengan pikiran kami Tuhan. Karena ketika kami disakiti, hati kami sakit. Tetapi ketika Tuhan minta kami melepaskan pengampunan itu, Tuhan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Tuhan, kami lemah dan kami terbatas. Karena itu kami mohon pertolongan daripada-Mu sendiri. Bahkan penyertaan-Mu Tuhan, supaya kami mampu melepaskan pengampunan ketika ada orang yang menyakiti kami. Tuhan Yesus, kami mau meneladani Engkau. Kami mau mengikuti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Karena itu sertailah kami dan tolonglah kami, supaya kami terus kuat menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Tuhan berkati dan Tuhan tolong kami. Dalam nama-Mu yang kudus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Anak-anak, voice note kita pagi ini adalah lepaskanlah
pengampunan supaya hidupmu damai sejahtera. Lepaskanlah pengampunan supaya hidupmu damai sejahtera. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.